Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yaitu kita akan membahas mengenai bayi tabung dan inseminasi buatan. Di sini ada saya sendiri, Bati Kurnia Awandasari dengan nomor induk mahasiswa 2021-07-1004 dan ada rekan saya Wiwit Nutria Rinjani dengan nomor induk 2021-07-175 dan juga ada rekan saya Syabina Sekar Merdayani dengan nomor induk mahasiswa 2021-07-1104. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai definisi tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Nah, Assisted Reproductive Technology atau yang populer dengan teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Biasanya dalam kedokteran bisa disebut juga dengan in vitro fertilization atau IVF. Nah, in vitro sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Nah, jadi bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan petri yang atau semacam mangkuk kaca berukuran kecil, khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis. Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca seolah seperti tabung, akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai pengertian bayi tabung. Sedangkan inseminasi buatan atau IB atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gen. Inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi yang paling tua dibandingkan dengan teknologi reproduksi lainnya seperti transfer embrio atau cloning. Sampai saat ini, inseminasi buatan masih merupakan pilihan utama untuk mengembangbiakan ternak, terutama sapi potong, dibandingkan teknologi reproduksi lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan, Syabina. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis bayi tabung. Yang pertama ada IVF konvensional, selanjutnya yang kedua ada ICSI, dan yang ketiga ada IMSI. IVF konvensional yaitu teknik ini berupa beberapa sperma dan satu sel telur ditaruh di dalam cawan Petri. Lalu sperma-sperma tersebut dibiarkan untuk berkompetisi secara alami agar mencapai sel telur. Pada akhirnya, hanya akan ada satu sel sperma yang akan membuahi sel telur. Sel sperma inilah yang harus mampu menembus zona pelusida sel telur secara mandiri agar bisa membuahinya. Selanjutnya yang kedua ada ICSI. Melalui teknik ini, ahli embriologi akan terlebih dahulu memilih sel sperma melalui mikroskop khusus dengan perbesaran 400 kali. Setelah itu, sel sperma terpilih akan disuntikkan ke dalam sel telur menggunakan jarum khusus. Yang terakhir ada IMSI. Ini merupakan teknik ICSI yang lebih canggih, sehingga disebut juga super ICSI. IMSI menggunakan mikroskop berlensa khusus yang memungkinkan perbesaran hingga lebih dari 6.000 kali untuk menyeleksi sperma. Teknik ini kemungkinan para ahli embriologi untuk menilai struktur sel sperma secara mendetail, sehingga bisa dideteksi potensi kelainan atau kecacatan pada bagian-bagian sperma, seperti kepala, bagian tengah, ataupun ekor. Setelah itu, sperma yang telah terpilih akan disuntikan ke dalam sel telur menggunakan jarum khusus.
Selanjutnya ada urutan dan langkah-langkah. Yang pertama, langkah satunya itu stimulasi atau bisa disebut juga ovulasi super. Yang kedua, pengambilan telur. Yang ketiga ada inseminasi dan fertilisasi. Yang keempat ada kultur embrio. Dan yang kelima ada transfer embrio. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Syabina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiwit. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wanda atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam terhadap bayi tabung dan inseminasi buatan. Nah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni tahun 1979 menetapkan 3 keputusan terkait masalah bayi tabung. Di antaranya yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya mubah atau boleh. Dan yang kedua, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, maka hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'ah. Lalu yang selanjutnya, bayi tabung yang sperma dan ovumnya dari suami istri sah, hal tersebut hukumnya haram. Lalu yang selanjutnya yaitu mudorot dan maslahat teknik bayi tabung. Yang pertama kita akan membahas beberapa hal yang mudorot dari bayi tabung. Yang pertama, Ovarium Hyperstimulation Syndrome atau OHSS merupakan komplikasi dari proses stimulasi perkembangan telur di mana banyak folikel yang dihasilkan sehingga terjadi akumulasi cairan di perut. Yang selanjutnya, kemudorotannya yaitu kehamilan kembar. Bukan merupakan rahasia lagi jika proses bayi tabung bisa menghasilkan lebih dari satu bayi. Tidak jarang bayi bisa masuk ke ICU karena prematur. Kemudorotan yang selanjutnya yaitu keguguran. Ini memang bisa juga terjadi pada kehamilan normal. Tingkat keguguran kehamilan bayi tabung sekitar 20%. Yang selanjutnya yaitu kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Kemungkinan terjadi sekitar 5%. Yang selanjutnya yaitu resiko pendarahan pada saat pengambilan sel telur ovum pick up sangat jarang terjadi karena prosedurnya menggunakan jarum khusus yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, resiko pendarahan bisa terjadi yang tentunya membutuhkan perawatan lebih lanjut. Mudarat yang selanjutnya yaitu percampuran nasab. Padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahroman dan warisan. Yang selanjutnya yaitu bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Nah, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah. Yang selanjutnya yaitu kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi. Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami. Nah, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak. Tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. Dan ini tercantum dalam Quran Surah Luqman ayat 14 dan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 14. Yang selanjutnya yaitu kemaslahatan dari bayi tabung. Yang pertama, memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat mempunyai anak ataupun mandul. Yang kedua, memberikan harapan bagi kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketiga, menghindari penyakit
seperti penyakit menurun atau genetis, sehingga untuk ke depan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit keturunan. Lalu, yang selanjutnya yaitu menuntut manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Kesimpulannya teman-teman, masalah ini, bayi tabung dan inseminasi buatan, tetap menjadi titik perbedaan pendapat dari dua kalangan yang berbeda pandangan. Dan perbedaan ini wajar terjadi karena ketiadaan nas yang secara langsung membolehkan atau mengharamkan teknik bayi tabung. Nas ada yang hanya berbicara tentang hukum bayi tabung, sedangkan syarat-syaratnya masih berbeda. Dan karena berbeda dalam menetapkan syarat itulah, makanya para ulama berbeda dalam menetapkan hukumnya. Dan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain atau ibu titipan itu diperbolehkan oleh Islam jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam. Lalu yang kedua, inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor diharamkan oleh Islam. Hukumnya sama dengan zina, dan anak yang lahir dari hasil inseminasi macam ini statusnya sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Wiwit dan juga Mbak Syabina yang sudah mempresentasikan materi kita pada malam hari ini. Itu saja presentasi dari kelompok 8, yaitu kelompok bayi tabung dan inseminasi buatan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.